Halo teman-teman Bapak Ibu, kembali lagi menguji trade. Ternyata video kita ini ada kesalahannya. Video kita sebelumnya itu jejak transaksi market maker itu. Kesalahannya apa? Di grup kita ada laporan ini dari menit 1 sampai menit 12 lahir nggak berubah. Setelah saya cek itu adalah bagian penjelasan, bagian yang penting malah, yaitu PowerPoint. Ternyata tidak terekam. Saya coba record ulang lagi, ternyata tidak terekam juga. Jadi saya coba rekam langsung di chartnya saja gitu, chartnya saja. Oke, semoga ini berhasil gitu. Seperti biasa, sebelum memulai materi ini, teman-teman Bapak Ibu diharapkan sudah mengikuti dengan video kita mengenai struktur market ya, biar pemahamannya lebih mudah lagi mengenai yang namanya potensial supply and demand ini. Jadi materi kita itu kita janjikan kan materi supply and demand. Jadi jejak market maker dengan supply and demand. Oke, kita mulai ya. Oke, potensial supply and demand. Supply and demand itu biasanya berhubungan dengan support dan resistance gitu. Apa itu supply? Supply itu adalah akumulasi dari seller yang bentuk harga. Sedangkan demand adalah akumulasi dari buyer, biasanya ini adalah demand, permintaan. Banyak permintaan berarti harga akan meningkat, banyak akumulasi penjualan atau supply, harga akan menurun gitu ya. Jadi potensial supply and demand ini berhubungan dengan support dan resistan. Tapi teman-teman tahu nggak kalau kita itu orang-orang yang trading dengan super resistant sistem breakout, sering terjebak. Misalnya setelah breakout kita beli, ternyata jatuh lebih dalam lagi, ternyata dia false breakout. Setelah kita beli di support, ternyata breakout lagi ke bawah, false lah, breakout lagi ke bawah, ternyata itu bukan false breakout ya, kita cut loss lagi gitu. Jadi kita sering bisa dianggap sering merasa dikecewakan oleh market atau dipermainkan oleh market. Jadi di sini kita akan bahas mengenai supply and demand yang berhubungan dengan support dan resistance yang potensial, di mana di situ ada potensi yang bisa kita ikuti sehingga kita tidak terjebak dengan harga-harga yang support yang tidak dihormati oleh harga gitu ya. Makanya kita bilang ini adalah jejak market maker. Jejak market maker pasti kita potensinya lebih tinggi untuk cuan gitu ya. Jadi potensial supply and demand ini yang pertama itu adalah imbalance ya. Imbalance, seperti kita ketahui, suatu harga itu bergerak bukan dilakukan oleh trader-trader kecil seperti kita atau retail seperti kita, tapi digerakkan pasti oleh big money, smart money, big player, market maker atau yang institusi. Jadi yang coba kita lakukan di sini adalah mendeteksi jejak-jejak transaksinya supaya kita bisa ikut di situ. Karena setiap transaksi dari institusi atau big player itu tidak bisa masuk sekali. Kalau dia masuk sekali, harga akan loncat terlalu tinggi gitu ya. Harga akan tiba-tiba premium terlalu mahal. Dia harus nyicil dengan masuk berkali-kali. Jadi mungkin waktu dia masuk pertama kita tidak ikut, tapi dia meninggalkan jejak. Setelah masuk kedua kita bisa ikuti dia gitu. Sehingga kita bisa dapat harga yang diskon dan keuntungan yang bisa lebih tinggi lagi nantinya. Jadi jejak-jejak itu ditandai dengan yang namanya, pertama itu adalah imbalance. Imbalance itu adalah kalau kita ada 3 candle di sini. Coba saya lihat, saya tunjukkan ada 3 candle di sini yang merah. Ya 3 candle ini sama yang ini kalau 3 candle ini imbalance itu yang namanya adalah, kalau saya namakan candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Imbalance itu adalah gap antara candle pertama ini dengan candle kedua ini, candle ketiga. Gap antara candle pertama dan candle ketiga, itulah imbalance. Kenapa terjadi imbalance? Karena adanya gerakan masif dari yang namanya tadi demand muncul dari institusi tadi, gerakan masif. Makanya seller tidak tahan untuk bisa menahan, makanya ada timbul bid tinggi di sini, bid tinggi naik terus-terusan. Makanya harga naik gitu ya. Namun setiap bid ini tidak semua selesai, karena kita bilang tadi market maker tidak bisa beli semua budgetnya itu satu kali transaksi langsung, karena harga akan melompat karena supply kurang. Makanya harga melompat tiba-tiba karena suplainya tidak sebanyak dengan duit dia yang masuk gitu ya. Jadi di sini ada gap harga yang loncat. Itulah yang namanya imbalance.
imbalance. Inilah salah satu contoh jejak dia. Oh, ada imbalance nih, berarti ada sesuatu di sini gitu ya. Ada jejak di sini. Jejak siapa gitu? Market maker kah, big money kah, smart money kah, atau hanya retail biasa gitu? Atau hanya riak-riak biasa. Makanya kita perlu konfirmasi kedua yang namanya itu adalah break of structure. Konfirmasi kedua ini adalah break of structure. Apa itu break of structure? Break of structure sudah kita bahas di uh, structure market sebelumnya ya. Makanya kita bilang sebelum masuk ke sini kita lebih baik belajar mengenai struktur market dulu gitu. Oke, ya BOS. BOS. Nah, ini supportnya break of structure BOS. Nah, BOS. Nah, oke, dua konfirmasi ini cukup, kita sudah bisa cukup menentukan bahwa ini adalah jejak institusi. Bagaimana masuknya? Nah, kita bisa masuk di yang namanya order block gitu. Nah, yang ketiga itu adalah order block. Kita bahas yang ketiga adalah order block. Order block. Order block itu adalah candle terakhir sebelum candle berlawanan terakhir sebelum harga impulsif terjadi. Apa itu candlenya? Itu yang merah ini pastinya. Ini candle berlawanan terakhir sebelum impulsif ini terjadi. Jadi order block ini kita tandai di sini. Dia dari harga berapa ya? Dari harga 420 sampai 412 20. Kita panjangkan, jadi di sini adalah area buy kita, order block. Oke, coba kita retest, langsung kita backtest ya. Ini adalah area, bisa dibilang area supply, area demand, atau order block ini menjadi area demand potensial atau support potensial. Nah, inilah menjadi area demand yang muncul setelah terjadinya imbalance dan BOS ini. Nah, kita coba masuk di sini, kita coba di 420. Targetnya itu stop lossnya itu di bawah structure berarti ya. Nah, kita buat dulu di 400 lah, misalnya 400 lah. Target kita adalah 1/2, 1/3 lah minimal. Kita coba 1/3. Ini asal-asalan dulu ya, targetnya 1/3, karena 1/3 oke. 1/3 itu di sekitaran apa namanya ini, resisten yang di break of structure tadi. Nah, misalnya lah kalau kita tidak tahu ini, kita lihat ini ada break, kita pasti beli di sini. Dibeli di sini, ternyata di bawah turun terus, ternyata kita cut loss gitu kan. Break nih, break of structure nih, ayo beli di resisten become supportnya, dan kita beli di sini berakhir loss. Nah, karena kita sudah belajar mengenai potensial supply and demand, kita beli di demand ini, harga diskon pastinya kan. Oke, kita tunggu harganya, kita coba gerakkan harganya untuk backtest ini ya. Kita coba gerakkan, turun. Nah, ternyata kalau kita beli di sini kita cut loss ya. Loss sangat jauh kita. Turun. Naik masih, turun belum. Oke, kita coba panjangkan, ini sudah mulai muncul area kita. Area gini juga panjangkan, sudah mulai sampai. Oke, kena area buy kita. Area ini, area order block ini. Oke, kena harga buy kita. Sini harga buy kita sudah kena. Nah, jadi kita tunggu ya, kalau tidak masih lama kita cari saham lain. Kali ini karena backtest, kita pakai saham ini dulu, kita cari saham lain. Oh, ternyata kena di sini. Nah, ke daftar TP kita masuk. Oh, 1 2 3, ups, yeah. Oke, kita profit di sini ya. Kita profit akhirnya. Nah, kita dapat sekitaran 14% dari trade ini, 14,29% dari berarti ini hanya dari kalau kita masuk Maret sampai Juni, sekitaran 3 bulan. Kalau kita masuk besar pasti cuan besar gitu. Oke, itu gitu. Nah, ternyata kalau teman-teman jeli, ini juga tekniknya bisa masuk ke yang namanya itu di 1 jam ya. Misalnya kita masuk di sini,
Misalnya kalau mau cepat, main cepat juga bisa. Misalnya ini ada juga order block kan, ini OB di sini. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada OB, order imbalance. Nah, kita bisa masuk di sini. Kita bisa TP lagi di sini. Itu kalau kita zoom ke misalnya 1 jam ya. Zoom ke 1 jam. Mana chartnya ya. Aduh, agak susah kalau lihatnya. Kalau kita zoom 1 jam, 1 hari dulu tadi seperti tadi. Terulang. Oke. Kita tadi start di mana tadi ya? Di sini tadi kan. Di sini ya, kalau teman-teman ikut di sini, kita sudah TP juga di sini gitu ya. Kalau zoom lah, mungkin ini agak lama kalau kita nge-zoom ke sini ya. Nah, ikut naik, dikasih barang, profit juga gitu. Oke. Tadi kita sudah profit di sini. Berikutnya itu kita cari yang namanya order block lagi. Berikutnya itu tekniknya itu sudah kan, sudah. Yang berikutnya itu adalah yang namanya itu adalah rally base rally, rally base rally atau drop base drop. Ini juga potensial ya, drop base drop. Kenapa? Karena di sini terjadi pertarungan antara buyer dan seller. Jika pertarungan terjadi, itu kita bisa pertimbangkan untuk buy juga. Contohnya di mana? Contohnya ini. Di sini ada rally. Ini yang namanya rally. Ini namanya rally. Dia buat base dan rally lagi. Nah, rally base rally misalnya ya. Kalau kita coba lihat dia ini ya, artinya ini ada base. Di sini ada base. Base itu adalah harga di mana seller dan buyer itu sama kuat. Sampai keduanya itu salah satu kalah gitu. Kalau ketika buyer kalah berarti harga bakal turun. Ketika seller kalah berarti harga akan naik. Atau ketika buyer menang harga akan terus naik. Kita lihat apakah ini bakal menjadi rally base rally. Kita ketahui setelah terjadi ya. Oke, ternyata tidak jadi rally base rally. Nah, berarti kita cari yang order block lagi. Teman-teman ada lihat order block berikutnya? Ada, kita bisa trade di sini. Kita bisa trade di sini. Kita coba di sini order block, ada imbalance soalnya sini. Kita tunggu dia ada break dulu. Kita tunggu dia ada break of structure, baru kita pastikan itu areanya. Oke. Ternyata dia di sini ada BOS. Nah, karena kejauhan. Oke. Ternyata di sini ada BOS, berarti kita bisa pastikan ini area yang namanya demand ya, demand potensial. Aduh, nulisnya gimana ya? Demand potensial. Wow, dia BOS terbang langsung ya. Kalau kita nggak kayak ikut di sini, kalau kita konservatif kita ikut ini ya. Kalau tidak konservatif atau agresif bisa kita hajar aja gitu, hajar saja. Ternyata di sini ada beberapa sebenarnya order block demand ya. Demand ada sini, demand di sini juga ada demand. Nah, tapi yang mana kita pilih? Kalau saya itu yang harga paling diskon biasanya, karena saya konservatif. Ini demand juga soalnya. Demand
demand juga. Karena dia di break setelah ini kan, di break. Kalau saya ya seperti tadi, saya konservatif, maka saya lebih memilih harga di bawah ini. Tapi apakah akan dapat? Coba kita lihat. Ini kalau ke jet case-nya itu ada beberapa area demand ya, mana yang kita pilih gitu. Oke, kita coba. Wah, harganya naik terus, dapat nggak ya? Aduh. Ush, ush, ush. Nah, lihat kalau daerah di sini mungkin kita akan cut loss karena akan terjadi di sini break lagi ke bawah, jadi cut. Kalau area demand di sini bisa cuan. Kalau kita buy area demand di sini, cuannya bisa sampai 1/3 tadi ya. Nah, kalau dia di bawah itu, di bawah ini, di bawah structure yang ini, berarti cuannya kalau misalnya 1/3 kita seperti kita bilang tadi, itu sampai sini bisa sampai 11% bahkan lebih ya cuan. Nah, kalau trade pertama ini cuan, yang kalau daerah potensial saya bilang ini apakah akan nyampe, kita coba lagi ya. Dikasih di sini. Nah, ternyata dikasih seperti saya bilang tadi, ternyata dikasih. Dengan begitu kita bisa cuan lebih besar lagi, area buy kita lebih mudah lagi. Tadi di sini ada resisten, misalnya saya sampaikan resisten saja. Nah, sampai enggak ya gitu. Dus. Happy cuan. Oke. Nah, jadi pelajarannya apa? Di sini ada 3 daerah order block gitu. Nah, sebenarnya tiga-tiganya ngasih cuan, tapi yang cuan lebih banyak itu pasti daerah yang konservatif seperti saya tadi di sini. Daerah ini juga sebenarnya satu dikasih, tapi apakah kita tahan untuk melihat merah lebih jauh gitu ya, karena stop lossnya kena, mungkin kena gitu ya. Kalau kita coba trade di sini, di harga ini, trade di harga ini. Nah, mungkin di sini ininya 1/3. Kita lihat di sini bawah structure. Nah, lihat di sini. Nah, di bawah structure kita mungkin sudah cut loss dulu. Keesokan harinya dia terbang lagi. Apakah kita tahan begitu? Makanya saya bilang kita ambil di daerah yang paling konservatif itu menurut saya, itu demand potensial ini, karena harganya lebih bagus. Setelah disentuh lagi harga terbang lagi. Oke, berikutnya itu di mana lagi? Nah, di sini juga dia melakukan yang namanya break of structure, BOS. Ini imbalance. Wah, di sini cut ya kita ya. Imbalance dan harga sampai ke, wah, terbang lagi ya kejadian. Tapi kalau ini bisa dibilang kita stop loss di sini. Kita akui stop loss ya. Karena apa? Mana kita masuk di sini? Oh, ini yang namanya tadi. Ini imbalance karena di bawah structure di sini kita trade-nya sampai 1/3. Kejadian tak ya? 1/3 kejadian tidak? Saya rasa mungkin kejadian. Karena ada imbalance di sini, imbalance yang besar ini kan. Berarti kita trade di sini. Nah, di order block yang ini. Kita ambil di bawah strukturnya sebelumnya ini kan. Kita ambil di bawah itu untuk stop lossnya. Sampai enggak ya? Agak lama. Oke. Profit juga akhirnya ternyata. Sampai 39% lebih. Jadi kita bisa dibilang kalau backtest kita win ya.
Nah, berikutnya itu adalah seperti kalau itu mungkin yang order block ya. Cara masuk order block support berikutnya itu adalah rally base rally. Rally base rally itu seperti ini. Nah, saya hapus dulu setup sebelumnya. Saya hapus dulu ini semua. Rally base rally ini seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Tadi ini kan rally base, saya bilang kan rally base, ternyata ngebase-nya itu panjang. Saya bilang tadi gimana rally base rally. Di sini ada rally. Nah, terus dia ngebase dan rally lagi. Oke. Aduh. Tidak terlalu mahir. Oke, ya. Di sini ada rally, base, rally lagi. Oke. Lebih enak pakai ini. Pakai panahnya aja. Rally, base, dia berbentuk base, dan rally lagi. Base ini seperti saya bilang itu ada kekuatan seller dan buyer yang sama kuat, yang akhirnya salah satu akan menang gitu. Nah, makanya di sini yang kita tandai base-nya. Sini kita tandai base-nya. Oke. Kita akan masuk di mana? Nah, kita bisa masuk di setelah dia breakout, setelah dia ngebase lagi kita bisa masuk di sini. Di base-nya nih, kalau kita masuklah harga paling atas ya, harga paling premium dari sini. Nah, stop loss-nya pasti di bawah dari structure di sini. Nah, kalau misalnya kita buat 1:3, kalau 1:3 itu atau di resisten sebelumnya nyampe nggak? Pasti nyampe lah resistensi gini. Nah, setelah kita cek ternyata ini profit. Lebih jauh ternyata ini profit. Oke, profit 58% tapi lebih jauh. Nah, ini yang namanya rally base rally. Nah, dia akan membentuk kembali ke area ini lagi untuk menjemput orderan sebelumnya lagi. Karena disitulah salah satu support yang kuat gitu. Support kuat itu karena disitu adalah pertarungan harga yang tidak mau kalah salah satu. Akhirnya kalah. Ketika kalah supply-nya berarti bayarnya menang, berarti dia membuat harga ini sebagai harga dia, harga jejak harga dia yang bikin dia modalnya habis atau modalnya banyak di sini karena dia harus tektok di sini. Makanya harga ini dijaga. Makanya salah satu menjadi support yang kuat di situ. Oke. Rally base rally juga ini terjadi. Ini ya, lihat ya. Rally di sini rally lagi, base. Apakah terjadi rally lagi? Kita lihat. Oke. Rally ya. Ternyata dia rally lagi ke atas. Oke, sip. Berarti ini bisa menjadi nanti masa depan kita bisa menjadi ini sebagai harga patokan kita support berikutnya. Nah, jadi bisa dibilang ini bisa menjadi ini harga kita masuk ternyata dikasih ini rally di sini kan, rally base rally, ternyata rally dia lagi di sini kita masuk. Ini tadi imbalance yang order block ternyata dikasih. Kita coba masuk posisi pembelian di harga paling premium lah di sini. Kita cut-nya kalau di bawah structure ini close. Oke, karena sini sudah harga tertinggi kita masukkan aja bebas lah 1:3 pasti kena. Misalnya paling dekat 1:3 kena TP happy cuan. Oke, happy cuan. Di sini ada ini lagi, ada base lagi di sini, ada base,
ada base, nah, kita coba kita lihat mana yang lebih enak. Kita berarti lebih suka harga ini karena ini lebih harga lebih diskon ya, seperti order block tadi kita konservatif ke harga yang lebih diskon. Jadi kalau harga naik balik ke situ, wah lebih naik lagi ternyata. Oh iya, habis chartnya. Oke, kalau di masa depan balik ke sini kita bisa buy, pertimbangkan buy baik balik ke 735 sampai 800, kita bisa pertimbangkan untuk buy di situ. Oke, itu rally base rally. Ternyata rally base rally juga biasanya menimbulkan imbalance. Di sini imbalance kalau teman-teman sebelum dia ngebreak ngebreak base-nya ada imbalance di sini, imbalance sini juga ada imbalance. Nah, jadi semuanya itu jejak market maker itu biasanya adanya imbalance, gerakan impulsif dan imbalance. Makanya harga bisa kembali ke situ karena situ adalah jejak dia. Harga imbalance pasti akan dia order masa lalu pasti bakal dijemput lagi. Oke. Oke, mungkin itu saja. Jadi sudah jelas potensial supply and demand kita adalah support dan resisten kita itu ada tanda-tandanya, ada imbalance BOS. Masuknya itu bisa dengan order block, bisa dengan rally base rally. Nah, itu intinya. Nah, berikutnya itu mungkin di video minggu depan kalau ada waktu kita akan masuk di materi bagaimana cara masuk. Nah, bagaimana cara entry-nya? Mungkin kalau di sini kita akan entry ambil harga teratas dari order block-nya aja kan. Nah, bagaimana kalau kita bisa dapat harga lebih murah di area ini? Misalnya ini kalau kita kan masuk di harga 420 ternyata dikasih sampai ke harga 412. Bagaimana kalau kita bisa masuk di harga ini? Di harga 416 lah kalau tengahnya. Bagaimana cara kita masuk bisa dapat di harga segitu, harga lebih murah berarti profitnya juga risk rewardnya lebih menarik gitu ya. Nah, misalnya ini juga di order block ini, di rally di order block di base ini kita bisa masuk di bukan di harga ini tadi lagi, kita kan tadi masuk di harga 484, kita bisa masuk di antara ini gimana entry-nya biar risk rewardnya lebih menarik lagi. Oke. Nah, mungkin salah satu saya contoh lagi ya, yang mungkin saya ingin kasih tahu ya. Kalau market dua arah lah istilahnya ya, market dua arah, di market seller berarti harus yang namanya uptrend, downtrend. Misalnya ini, kalau market ini market dua arah atau short, kita juga bisa pakai teknik itu. Contohnya seperti ini. Ini ada imbalan. Imbalan berarti kita bisa masuk open short posisi di sini. Misalnya short posisi di sini. Kan dia kan imbalan break of structure lagi. Break of structure. Nanti kita bisa masuk di sini. Open posisi di sini. Break of structure dia kan kita bisa masuk. Oke, dikasih barangnya kita di sini. Kalau di atas structure kalau katanya 1:3 ternyata dikasih, ternyata kita profit juga kalau market dua arah, sama saja kan. Nah, jadi kita bisa mempertimbangkan itu, ada imbalance dia break of structure. Nah, jadi kita bisa tutup posisi itu untuk pasar forex ya atau kripto ya. Tapi di pasar saham kita cari area buy saja, berarti kita pilih saham-saham yang sideways atau yang atau yang uptrend gitu ya. Kalau yang pasar short biasanya itu yang downtrend kita ambil. Itu sama saja kita ambil di situ. Perbedaannya cuma itu. Kalau tanda-tandanya tetap sama, imbalance dan break of structure. Entry-nya order block dan rally atau drop untuk yang downtrend. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Terima kasih untuk Pak Heri ya. Pak Hiru yang sudah mengingatkan kita bahwa ada kesalahan di video sebelumnya.
layar tidak berubah, jadi kita bisa buat video baru perbaikan. Oke, yang suka dengan channel kita boleh subscribe atau like, comment, and share ke teman-teman, atau bisa traktir kita kopi. Link traktir kopinya ada nanti di deskripsi video gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam cuan.